saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya akan menyampaikan sebuah rahasia yang dahulu oleh Rasul Paulus pun dikejar kalau dia bisa mendapatkan rahasia ini. Ini satu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan. Akan tetapi spesial nanti akan dinyatakan kepada orang-orang di akhir zaman yang diproyeksikan oleh Tuhan untuk menjadi mempelai wanita anak domba Allah atau terangkat ketika Tuhan Yesus datang. Saya akan membacakan Kolose pasal 1 ayat 24 sampai 29. Demikian, sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepadamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Amin, saudaraku. Rasul Paulus pada saat itu dia mengerti ada satu rahasia besar yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan. Saudaraku, saya baca lagi. Untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang kudus-Nya. Saudaraku, rahasia apa itu, saudara, kira-kira? Keselamatan Tuhan Yesus. Kalau itu Rasul Paulus sudah tahu, saudaraku. Jemaat-jemaat pada saat itu juga sudah tahu. Tuhan Yesus berada di tengah-tengah mereka. Itu juga mereka sudah tahu. Saudaraku, tapi di dalam ayat ini terkandung satu makna yang luar biasa. Makna tersembunyi untuk orang-orang akhir zaman yang akan memperoleh satu rahasia khusus tentang akhir zaman. Saudaraku, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Jadi ini rahasia besar, saudaraku, yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke turunan, tetapi saat ini rahasia itu terbuka. Saudaraku, betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Amin. Saudaraku, sampai di sini. Jadi rahasia itu kalau di dalam Kolose pasal 1 ayat 24 sampai 29 ini dinyatakan rahasia besar itu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Itu rahasia pada saat itu, saudaraku, yang secara letterleks bisa diterjemahkan. Kemudian rahasia nubuatan, saudaraku, ini mengandung rahasia nubuatan juga. Ada satu rahasia besar yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, yang pada intinya itu adalah
Kristus ada di tengah-tengah kamu. Sekarang ayo kita baca di dalam Wahyu pasal 1 ayat 9 sampai 20. Saya akan bacakan. Wahyu pasal 1 ayat 9 sampai 20. Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos, oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring, seperti bunyi sangkakala, katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab, dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah, dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dan rahasia 7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan 7 kaki dian emas itu, 7 bintang itu ialah malaikat 7 jemaat, dan 7 kaki dian itu ialah 7 jemaat. Amin, saudaraku. Di dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ke-9 sampai 20 ini, saudara perhatikan baik-baik. Ini adalah Tuhan Yesus yang tampil di tengah-tengah 7 kaki dian emas. Saudara perhatikan baik-baik. Saya bacakan, lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas, dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia. Dan selanjutnya itu Tuhan Yesus, saudaraku. Jadi rahasia dari abad ke abad, dari turunan ke turunan, yang akan dinyatakan kepada orang kudusnya ini, ternyata saudaraku, ini rahasia kitab Wahyu pasal 1, saudaraku. Rahasia Tuhan Yesus yang berada di tengah 7 kaki dian. Rahasia Tuhan Yesus yang memegang 7 bintang di tangan kanan Allah. Rahasia bahwa Tuhan Yesus di akhir zaman nanti akan mengutus 7 orang hambanya, 7 orang malaikat sidang untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus di akhir zaman, saudaraku. Jadi rahasia besar yang dimaksud Rasul Paulus di dalam Kolose pasal 1 tadi, saudaraku, ini rupanya adalah Wahyu pasal 1 ini. Tuhan Yesus yang berada di tengah-tengah 7 kaki dian emas, saudaraku. Saya bacakan lagi, lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas,
Dan di tengah-tengah kaki dia itu ada seorang serupa anak manusia berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang emas, dan seterusnya. Saudaraku, kemudian Wahyu pasal 16-nya, dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari terik. Ini Tuhan yang akan memegang 7 bintang sesuai dengan kitab Daniel. Bintang-bintang itu hamba-hamba Tuhan yang memberi petunjuk, orang-orang bijaksana yang akan memberi petunjuk tentang arah kekristenan akhir zaman. Itu seperti bintang, orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti bintang di langit. Saudaraku, itu Daniel katakan begitu, saudaraku, dan ini digenapi. Saudaraku, digenapi dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-16 ini. Tuhan mengorbit 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah. Saudaraku, 7 hamba Tuhan yang akan menggembalakan tipe-tipe jemaat akhir zaman yang bertipe Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Tidak usah dipungkiri, salah satu tipe jemaat itu pasti saudara. Dan itu semua nanti akan dibentuk menjadi mempelai wanita anak domba Allah. Yang nanti, saudaraku, arahnya Wahyu pasal 12. Wanita yang berselubung matahari, bulan, dan bintang. Saudaraku, ke sana yang akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan segala bangsa dengan gada besi. Arahnya ke sana. Dan bintang penunjuknya ini Wahyu pasal 1 ayat 16 ini, saudaraku. Saya akan bacakan ayat yang ke-20. Dan rahasia ke-7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ke-7 kaki dian emas itu, ke-7 bintang itu ialah malaikat ke-7 jemaat, dan ke-7 kaki dian itu ialah ke-7 jemaat. Amin, saudaraku. Jadi, saudaraku, di akhir zaman Tuhan ini akan mengutus 7 orang hamba Tuhan yang disebut 7 bintang. Saudaraku, ini rahasia besar yang oleh Rasul Paulus, saudaraku, dikatakan rahasia yang tersimpan selama berabad-abad dari turunan ke turunan, tetapi spesial akan dinyatakan kepada orang-orang kudusnya di akhir zaman, saudaraku, bahwa Tuhan Yesus di tengah 7 kaki dian, Tuhan Yesus di tengah-tengah kita. Kaki dian itu jemaat-jemaat akhir zaman, Efesus, Smyrna, Pergamus, sampai Laodikia. Itu 7 kaki dian. Tuhan Yesus berada di tengah-tengah 7 kaki dian itu, dan dia memegang gembalanya, hamba Tuhannya. Dia 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah. Saudaraku, ini penting saya nyatakan sekali lagi, saudaraku, karena ini akan segera digenapi, saudaraku. Kalau dahulu Rasul Paulus sudah menubuatkan, inilah rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan. Tetapi memang ternyata itu terbukanya sekarang. Berapa kali saudara ngolah-alik kitab suci dan membaca Wahyu pasal 1 ini, saudara tidak akan menemukan kaitannya dengan Kolose tadi. Tetapi kenapa sekarang ini terbuka? Kenapa ini sekarang terbuka? Dan rahasia 7 bintang yang nanti merupakan pelaksana pekerjaan Tuhan di akhir zaman, kenapa sekarang terbukanya? Karena sekarang sudah mau masuk kepada pintu gerbang kegenapan kitab Wahyu. Saudaraku, saya nyatakan kita memang belum masuk kitab Wahyu pasal 1, tapi akan segera masuk di dalam kegenapan Wahyu pasal 1. Saudaraku, hamba Tuhan yang diutus sebagai 7 bintang ini sekarang sudah siap, saudaraku. Cuma mereka belum satu visi, belum digenggam. Mereka sudah bintang, tetapi mereka belum digenggam, belum satu visi. Nanti kalau mereka sudah mengerti berita ini, visi ini, mereka akan digenggam dalam fellowship, genggam tangan kanan Allah. Dan kalau sudah digenggam, saudaraku, nanti ucapan mulutnya, saudaraku, akan luar biasa. Seperti Musa ketika mencurahkan 10 tulah di Mesir. Saudaraku, ucapannya akan ditaati oleh alam raya ini. Saudaraku, jadi inilah rahasia besar di akhir zaman.
7 bintang yang akan diutus di akhir zaman. Yang oleh Rasul Paulus dikatakan ini rahasia tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke turunan. Tetapi sekarang saat ini rahasia ini dibukakan. Kenapa sekali lagi rahasia kitab Wahyu pasal 1 ini kok sekarang terbukanya, bukan dulu-dulu? Bukan pakar-pakar dulu itu. Kenapa bukan waktu itu, saudaraku? Karena memang sekarang saatnya rahasia terbukanya tentang Tuhan Yesus yang ada di tengah-tengah kaki Dian. Tuhan Yesus yang membawa ke-7 bintang. Dan 7 bintang ini nanti kunci untuk membuka segala macam rahasia yang ada di dalam kitab Wahyu. Saudaraku, kitab Wahyu pasal 2. Saudaraku, 7 bintang itu nanti akan menyatukan, menguduskan gereja Tuhan. Dan kitab Wahyu selanjutnya, mereka akan menjadi pelaksana hukuman 7 meterai. Mereka akan menjadi penghukuman 7 sangkakala. Dan mereka akan menjadi pelaksana penghukuman 7 cawan murka Allah. Totalnya 21 malapetaka akhir zaman akan terjadi melalui ucapan mulut hamba Tuhan yang disebut 7 bintang di tangan kanan Allah ini. Dan sekarang hamba-hamba Tuhan itu sudah ada. Ayo sekarang tinggal bersatu dalam satu visi, dalam genggam tangan kanan Allah. Tidak usah gengsi-gengsian lagi. Saudara, kita harus bersatu utuh dalam fellowship genggam tangan kanan Allah. Sebab kalau kita sudah ada di dalam genggam tangan Tuhan, nanti kita itu menjadi pelaksana, menjadi tangan kanannya Tuhan. Menjadi tangan kanannya Pak Presiden aja sudah bangga, saudaraku, apalagi jadi tangan kanannya Tuhan, saudaraku. Menjadi pelaksana amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus yang akan diselesaikan di akhir zaman ini. Saudaraku, jadi yang akan saya sampaikan ini, saat ini sekali lagi saya tekankan supaya lebih jelas. Inilah rahasianya yang disebut oleh Rasul Paulus. Ini rahasia dari abad ke abad, dari turunan ke turunan, tetapi saat ini dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Rahasia besar, saudaraku, rahasia akhir zaman. Kenapa rahasia kitab Wahyu pasal 1, di mana Tuhan Yesus berada di tengah-tengah kaki Dian ini, saudaraku, yang dikaitkan dengan Kolose pasal 1 tadi, terbukanya sekarang. Inilah rahasia besar itu, saudaraku. Inilah kunci terbukanya rahasia kitab Wahyu. Dulu petunjuk kelahiran Tuhan Yesus di Bethlehem itu adalah bintang Bethlehem. Di akhir zaman, saudaraku, mulai kitab Wahyu pasal 1 ini nanti digenapi. Tuhan sudah tunjukkan, ini loh arah yang harus engkau ikuti. Bintang yang ada di dalam genggam tangan kananku harus engkau ikuti. Nanti arahnya akan kepada Wahyu pasal 12, menunjukkan kepada wanita yang berselubungkan matahari, bulan, dan bintang, saudaraku, yang akan melahirkan seorang anak yang menggembala dengan gada besi. Seluruh bumi dengan gada besi, saudaraku. Itulah nanti arah kekristenan akhir zaman. Jadi, saudaraku, yang saya tekankan pada saat ini, saya kembali lagi menyerukan, saya kembali lagi menyatakan bahwa rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke turunan, yang sekarang dinyatakan kepada orang kudusnya adalah rahasia kitab Wahyu pasal 1. Tuhan Yesus yang berada di tengah-tengah 7 kaki Dian emas. Tuhan Yesus yang melantik, yang memegang 7 orang hambanya untuk menggembalakan 7 kaki Dian tadi, saudaraku. Kalau saudara baca dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 20, 7 bintang inilah penggembala akhir zaman, saudaraku. Menggembala itu tidak pakai gedung gereja saja. Kalau yang digembalakan nanti ratusan juta orang bagaimana? Harus melalui firman Tuhan, saudaraku. Jadi penggembalaan itu, domba ini miliknya Tuhan Yesus Kristus. Kalau gereja itu sekedar alat untuk training saja, membentuk jemaat-jemaat akhir zaman. Tetapi domba semuanya milik Tuhan Yesus Kristus. Bukan milik gembala kecil seperti saya, seperti saudara, bukan. Domba-domba itu miliknya Tuhan Yesus Kristus, yang harus kita gembalakan, kita beritahu, kita arahkan dengan firman Tuhan. Domba itu bukan untuk dikandangkan. Dikandangkan itu artinya dikungkung dalam satu tempat yang sempit. Saudara bayangkan, Tuhan tidak pernah memerintahkan pada Petrus untuk
kandangkanlah domba-dombaku, tetapi gembalakanlah domba-dombaku. Artinya apa? Berikan kebebasan untuk memiliki pengetahuan, untuk sukacita. Jangan dikungkung dalam satu pengajaran doktrin tertentu, tetapi berilah kebebasan untuk bisa melihat bintang. Sebab kalau domba-domba itu tidak saudara keluarkan dari kandang, tidak saudara gembalakan di padang, domba-domba itu tidak akan bisa melihat bintang, tidak akan bisa melihat arah akhir zaman, karena terkungkung dalam satu kungkungan doktrin yang kerdil. Saudaraku, tidak akan bisa berkembang. Oleh karena itu, sebagai pemberita kitab Wahyu, saya seperti Tuhan Yesus katakan, gembalakanlah domba-domba Tuhan Yesus. Bukan kandangkanlah, tapi gembalakanlah. Karena di sana, di padang penggembalaan itu, mereka akan melihat bintang. Kalau nanti domba itu saudara kandangkan, domba itu lama-lama, saudaraku, kandang itu kotor, lama-lama bertengkar sendiri di kandang, lama-lama seruduk-serudukan sendiri di kandang, lama-lama kandang itu pesing, lama-lama kandang itu menimbulkan penyakit tidak sehat. Oleh karena itu Tuhan katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Artinya beri kebebasan untuk melihat bintang, untuk melihat berita dari bintang, untuk melihat berita dari hamba-hamba Tuhan yang diurapi, supaya tidak terkungkung oleh satu doktrin yang kerdil, saudaraku, supaya melihat bintang, supaya melihat arah kekristenan akhir zaman. Jadi saya menyampaikan kali ini intinya adalah rahasia besar dari abad ke abad, dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada saudara adalah munculnya 7 orang hamba Tuhan yang akan menjadi pelaksana amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus, menjadi pelaksana pengakhir dari amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus, pelaksana penghukuman 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka Allah. Saudaraku, bintang itu harus saudara simak, saudara lihat, saudara perhatikan baik-baik. Hamba-hamba Tuhan yang diurapi, yang dalam satu visi genggam tangan Allah nanti. Jadi demikian, kiranya Tuhan memberkati saudara dengan roh wahyu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya ini tertulis di hati saudara. Salam penuaian, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.